Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sedang menyaksikan Utaditya Podcast, Kamis Misteri. Ini perdana gua tampil di depan kamera, sebenarnya agak nervous juga. Tapi gua coba karena banyak permintaan, bosen ngeliat cuma gambar diam dan suaranya doang. Coba dong munculin mukanya. Ya sebenarnya bukan gak mau munculin mukanya, tapi karena I'm so nervous depan kamera. Oke, untuk episode kali ini, Kamis Misteri, gue akan membacakan 5 kisah yang dikirimkan oleh 5 subscriber. Kita mulai saja, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan juga share supaya kami lebih semangat lagi memperbaiki kualitas konten dan juga memberikan konten-konten yang mungkin jauh lebih bermanfaat untuk kamu semua. So, enjoy. Pocong, kali ini kiriman dari Rahman. Rahman cerita, ini ternyata bukan cerita pocong seperti biasanya tiba-tiba muncul penampakan lompat-lompat, no. Rahman kali ini cerita bahwa pada saat Rahman dan tim kantornya setelah pulang meeting, saat itu pukul, kalau nggak salah sebelum tengah malam lah ya, Rahman itu mengendarai mobil kantornya bersama atasannya sebelah kirinya dan teman-teman di belakangnya yang sudah pada tidur. Jadi saat itu habis hujan, Rahman dengan wiper yang sudah agak pelan, dia melihat seperti kayak gulungan plastik atau tisu putih kecil di depan mobilnya itu seperti kena angin tergulung-gulung gitu kan, gulung-gulung. Tapi lama-lama kok gulungannya menjadi besar sampai akhirnya gulungan itu berdiri dan ya kamu tahu sendirilah seperti apa hasilnya, menjadi sebuah ya pocong. Lalu kalau kamu mengalami hal yang sama atau melihat gejala yang sama, ya better you go lah, better you run lah. Because maybe yang kamu lihat itu bukan gulungan tisu yang terkena angin atau gulungan plastik yang terkena angin. Ada yang pernah ngalamin? Saya pernah. Kuntilanak ketiga, kiriman dari Ali di Bandung. Kali ini Ali cerita tentang pada saat pertama kali dia bekerja di suatu wahana atau taman bermain lah ya. Jadi wahana itu belum dibuka untuk umum, jadi Ali dan teman-temannya harus mencoba satu persatu setiap wahana, memastikan bahwa ini aman digunakan oleh ya publik. Semua wahana dia harus coba, termasuk wahana rumah hantu ada di dalamnya. Ali dan temannya harus naik kereta untuk mengelilingi wahana rumah hantu tersebut. Dia harus mengecek satu persatu apakah robot-robot hantunya berfungsi dengan baik, hologramnya berfungsi dengan baik, efek-efek seperti kabut, angin itu berfungsi dengan baik. Dia harus mencobanya dan dia harus memberikan checklist. Sampai suatu ketika dia telah checklist ada 3 robot kuntilanak, ada 2 efek hologram, ada beberapa efek smoke gun. Sampai mereka selesai turun memberikan report bahwa oke, ini jumlahnya sekian. Sampai di checklist bagian kuntilanak, atasannya Ali kaget. Ali, ini serius? Kuntilanak 3? Iya Kang, ini kuntilanak 3 gitu. Serius atuh, Ali, ini beneran 3? Ya iya benar atuh, tuh tanya aja. Temennya yang 3 orang mengiyakan, iya kuntilanaknya ada 3. Akhirnya mereka diajak ke ruang security untuk melihat CCTV. Ternyata beneran ada 3. Sampai akhirnya security, Ali dan kawan-kawannya nanya, emang ada apa sih? Kok kayaknya bermasalah banget kuntilanak 3? Akhirnya atasannya Ali memanggil teknisi yang meng-create wahana tersebut. Dijelaskan bahwa sebenarnya hanya ada 2 robot kuntilanak saja di dalam wahana tersebut. Lalu, siapa kuntilanak yang 3? Burung hantu. Kali ini
Kiriman dari Hasan. Hasan bercerita waktu masih kecil dia dan temannya habis pulang nonton layar tancap. Ya, you know lah ya layar tancap. Ada yang pernah ngalamin mungkin. Hasan dan temannya pulang, dia harus melewati beberapa kebun, termasuk salah satunya adalah pepohonan bambu yang begitu tinggi sekali. Pada saat mereka berdua jalan kaki, temannya Hasan bilang, San, lihat, di sana ada burung hantu. Mereka berdua sibuk mencari batu. Akhirnya mereka menemukan beberapa batu, mereka kumpulkan dan mereka melempar batu itu ke burung hantu. Pada lemparan kedua, mereka telah berhasil menimpuk burung hantu tersebut dan jatuh. Tapi anehnya, burung hantu itu tidak pernah ditemukan di mana jatuhnya. Singkat cerita, malam berikutnya, temannya Hasan didera atau mengalami penyakit demam tinggi. Temannya Hasan mengigau-ngigau terus. Keluarganya bingung, sudah dibawa ke dokter masih belum sembuh juga. Bahkan sampai datang Pak Haji bilang ini bukan penyakit biasa. Akhirnya ditanyalah temannya Hasan tersebut. Karena ngomongnya masih nggak jelas, dicari tahu. Terakhir dia pergi sama siapa? Pergi sama Hasan. Hasan dipanggil dan diwawancara. Akhirnya Hasan cerita bahwa setelah nonton layar tancap, mereka berencana mereka menimpuk burung hantu untuk dijual. Nah, ternyata Pak Haji tersebut telah berkomunikasi dengan sosok yang menempel di badannya temannya Hasan. Pak Haji akhirnya bercerita bahwa ada yang gak suka dengan kelakuan teman Hasan dan Hasan ini telah menimpuk burung hantu. Orang tua temannya Hasan penasaran, maksudnya gimana ya Pak ya? Akhirnya Pak Haji cerita bahwa sebenarnya burung hantu itu bukanlah burung hantu biasa. Burung hantu itu adalah kendaraannya kuntilanak. Ya, kamu gak salah dengar. Bahwa burung hantu itu adalah kendaraannya si kuntilanak tersebut dan kuntilanaknya itu marah kendaraannya ditimpuk sampai terluka. Akhirnya, singkat cerita, Hasan dan temannya itu harus kembali ke lokasi malam-malam untuk meminta maaf. Hanya berdua saja, tidak boleh ditemani oleh siapapun. Ada yang pernah ngalamin? Kamar mandi. Nih, buat kamu semua yang hobi ke kamar mandi dan lama-lama di kamar mandi, kamu wajib dengerin nih. Kiriman dari Jarwo di Jakarta Utara. Setelah Jarwo pulang kerja, lembur, dia pulang sekitar pukul 2:30 pagi. Sampai di rumah, dia harus buru-buru segera ke kamar mandi. Pada saat dia buang air kecil, dia ngerasa kayak ada yang merhatiin ya. Mungkin cuma perasaan aja. Tapi lama-lama kok beneran nih kayak ada yang merhatiin nih. Dia nengok kiri, dia nengok kanan, bawah, belakang, depan. Sendirian siapa ya? Pas lagi asik-asiknya buang air kecil, gak sengaja matanya ngeliat ke atas. Dan ternyata tuh kamar mandi ada lubang ventilasi ya. Seharusnya itu kalau malam jam 2:30 pagi itu lubang ventilasi itu harusnya gelap atau hitam lah. Tapi ini di dalam lubang ventilasi Jarwo melihat sepasang mata yang bulat dan besar mengkilat karena kena cahaya lampu. Jarwo bingung, itu mata apa ya? Apa lampu atau apa? Tapi setelah diperhatikan lagi, kok ada mulutnya? Dan mulutnya itu kok mirip manusia ya? Cuma, kata Jarwo, kalau mulut manusia itu kan horizontal. Tapi, yang dia lihat itu mulutnya itu vertikal. Dan konyolnya lagi, kata Jarwo, semakin dia memperhatikan, sosok itu malah tersenyum. Gak pikir panjang lagi, Jarwo langsung ngacir keluar kamar mandi. So, buat kamu yang suka kamar mandi, make sure kamu benar-benar sendirian atau enggak. Pembalut. Kali ini kiriman dari Rina di Depok. Rina ngekos sama temannya. Teman kosannya ini terkenal jorok lah.
kalau sedang datang menstruasi, kawannya ini paling males membersihkan pembalut bekasnya. Beberapa kali Rina sudah mengasih tahu bahwa kalau mengganti pembalut lamanya tolong dicuci atau dibersihkan sampai dengan bersih baru dibuang. Teman ini males, dia bilang, alah ngapain sih, udah kotor buangnya tempat sampah gitu lah. Tapi ya temannya Rina ini gak mau dengar. Sampai suatu ketika temannya Rina ini menstruasi dan dia pergi kamar mandi untuk mengganti pembalut. Lagi-lagi temannya ini gak mencucinya, hanya bilas sedikit lalu buang. Rina waktu itu dia cerita harus masuk kamar mandi dan dia kaget gitu loh. Kok temennya masih di dalam ya? Perasaan temennya udah keluar deh. Dia kata kamar mandinya gak ada jawaban. Dia ngeliat ke kamar, oh ternyata temennya ada tempat tidur lagi rebahan. Yaudah deh, dia masuk kamar mandi dan langsung kaget Rina. Ternyata di dalam kamar mandi di tempat sampah ada sosok wanita berambut panjang sedang memegang pembalut bekasnya temannya Rina itu dan menjilatinya. Dan konyolnya, lidah wanita itu panjang sekali. Ternyata benar. Kalau kamu, untuk yang perempuan ya, kalau ganti pembalut, make sure kamu sudah mencuci membilasnya sampai dengan bersih baru dibuang. Jangan sampai dibiarkan kotor, karena para makhluk halus senang sekali dengan darah kotor dan mereka akan menjilatinya dengan senang hati. Alright, itu aja episode kali ini. Hope you enjoy dan mohon maaf segala kekurangannya karena this is my first time in front of camera. Demi permintaan dari teman-teman semuanya, saya coba belajar ngobrol depan kamera lah. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Dan nantikan episode selanjutnya di Kamis Misteri. Hope you enjoy. Love you. Bye-bye.